Oh ye, apa kabarnya nih, Brada and Sista? Tentunya dalam keadaan sehat-sehat aja dan tentunya dalam keadaan fine aja. Nah, Brada and Sista, kita terhubung di channel Ensiklomedi. Nah, di channel Ensiklomedi ini kita bahaskan tentang sejarah, sosial, budaya, dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang wow gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin tentang wownya wow yang biasa-biasa aja sih, nggak terlalu wow yang kayak apa gitu, nggak, wownya biasa-biasa aja. Karena ilmu sebenarnya sudah banyak orang yang tahu dan ilmu sebenarnya sudah banyak orang yang sudah mengerti. Masa Cuman sih? apa salahnya sih di Ensiklomedi ini kita ingetin lagi apa aja yang pernah Anda ketahui dan apa aja yang pernah Anda pahami. Oke, Brada dan Sista, kali ini Ensiklomedi mau bahasin tentang sapu tangan. Nah, oke Brada dan Sista, ngomong-ngomong sapu tangan. Sapu tangan itu apa sih? Tapi sebelum aku bahasin tentang sapu tangan, subscribe dan tombol loncengnya. Oke ya, Brada dan Sista ya. Ngomongin sapu tangan. Sebenarnya kalau ngomongin sapu tangan adalah selembar kain kotak gitu ya, lembaran kain sapu tangan tuh namanya sapu tangan. Ini bukan berarti kak tangan terus disapu, bukan. Sapu tangan tuh selembar kain kotak persegi yang digunakan untuk kebersihan pribadi. Misalnya nih ngelap tangan, gitu, ngelap muka, ngelap mulut. Nah itu pakai sapu tangan. Biasanya kalau sapu tangan tuh biasanya ya hanya orang-orang tertentu biar untuk bersihin keringat, gitu, bersihin. Nah itu pakai sapu tangan. Nah ini selain untuk kebersihan, misalnya seperti kayak untuk bersin biasanya juga gitu. Bersin, batuk itu juga pakai sapu tangan. Orang kalau pakai sapu tangan kan, bersin, acing itu juga pakai sapu tangan, iya kan? Sapu tangan pakai itu untuk bersin. Nah biasanya sapu tangan ini sering dibawa oleh orang-orang yang dewasa gitu. Anak-anak juga sering sih, bukan hanya dewasa aja. Jadi semua orang pasti pakai sapu tangan. Biasanya begitu. Nah, kenapa kok pakai sapu tangan? Karena kalau pakai sapu kerik mungkin ya susah ya, masa dikerik. Atau mungkin sapu lidi, masa kita bersihin muka pakai sapu lidi? Kan nggak mungkin toh. Sapu lidi. Nah, biasanya selain orang-orang untuk kebersihan itu ya orang-orang yang dewasa atau anak-anak biasanya dibawa oleh orang-orang yang karena sinusitis misalnya, sinusitis, terus orang yang kena flu. Orang kena flu juga harus bawa sapu tangan karena kadang-kadang gini, ingus itu kan keluarnya kadang-kadang kita nggak bisa berhentiin toh. Kadang keluar dengan sendirinya, kadang-kadang melebu, kadang metu. Gak pegel ya melebu metu ya. Apa sih? Ada pegel, melebu metu. Begitu. Itu dilap pakai sapu tangan, dibersihin pakai sapu tangan begini, ya kan? Terus buangnya juga pakai sapu tangan. Karena sapu tangan tuh lebih mudah karena gini loh, sapu tangan itu kalau udah misalnya kotor gitu ya, ini bisa dicuci lagi karena terbuat dari kain. Dicuci lagi, disetrika, lalu bisa dipakai lagi. Kan begitu sapu tangan. Cari siapa sih? Dicuci lagi, kotor, dicuci lagi, setrika lagi, dipakai lagi. Kan gitu kan sapu tangan. Sebenarnya untuk segala umur cocok sapu tangan tuh. Karena apa? Ya karena sapu tangan terbuat dari kain, bukan dari kerik. Oke, ngomong-ngomongin sejarahnya sapu tangan ya. Sapu tangan ini adalah yang pertama kali memakai adalah Richard II. Richard II itu dari Inggris. Jadi dikatakan sebagai orang pertama kali menggunakan sapu tangan dalam catatan harian rumah tangga kerajaan. Catatan harian rumah tangga kerajaan. Apa aja yang dicatat ya? Mungkin bumbon, gitu ya. Beli minyak berapa? Beli gogos berapa? Ini catatan rumah tangga harian kerajaan. Nah, ditulis tentang sepotong kain kecil yang dipakai Baginda Raja untuk menyapu dan membersihkan hidungnya. Jadi Baginda Richard itu menyapu
sedang membersihkan hidungnya. Itu menggunakan kain. Catatan tersebut merupakan dokumen tertua. Loh, dokumen tertua. Kalau tua mungkin udah bawa tongkat ya, jalan-jalan itu bawa tongkat. Karena udah tua, kalau nggak bawa tongkat nanti jatuh, ya kan? Ini dokumen tertua yang menjelaskan penggunaan sapu tangan untuk membuang ingus. Jadi Richard II itu, baginda Richard II itu ingusnya buang pakai sapu tangan. Itu. Nah, sapu tangan sebenarnya sudah disebut-sebut dalam syair karya Catullus ya. Catullus itu sejak 85 hingga 87 sebelum Masehi. Jadi 85 hingga 87 tahun sebelum Masehi sudah ada di syair-syair karyanya Catullus. Tidak seperti saat ini ya, alat pengusap keringat kala itu terbuat dari rumput, jalinan rumput dianyam, dijalin, jalinan rumput. Nah, memasuki abad pertama sebelum Masehi, abad-abad pertama sebelum Masehi, barulah sapu tangan terbuat dari kain linen. Nah, tahu kan? Kain linen berarti kain yang terbuat dari linen. Kalau kain kapas terbuat dari kapas. Nah, kalau kain besi emang ada kain besi. Nggak tahu, kalau next ada kita juga nggak tahu. Siapa ngerti, ilmu juga berkembang kan. Nah, itu terbuat dari kain linen itu di abad-abad pertama pas mendekati Masehi. Oh itu. Oke, Brother and Sister, kita udah tahu ya tentang tujuan sapu tangan, guna sapu tangan, dan sejarahnya sapu tangan. Brother and Sister, jangan lupa subscribe dan tombol loncengnya. Kita ketemu lagi di bahasan-bahasan berikutnya. See you next. Bye-bye.